siapa yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah tulis strateginya. Mungkin sekian singkat dan padat. Kalau ada revisi dari teman-teman atau dari Ibu Dita, monggo silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Kak Rosi. Lanjut ke yang berikutnya, Bu Nur Asia Kalteng. Nanti sekalian aja mudah-mudahan ada waktu nanti tanggapannya terakhir ya. Silakan Bu Nur Asia. Iya. Udah bisa ya? Belum kelihatan kalau di saya. Udah. Udah on proses, bentar lagi. Ya, udah kelihatan Bu. Tinggal di slideshow kalau bisa. Slideshow. Geser lagi Bu. Dekat yang persentase. Ke yang tanda kayak gelas. Kayak gelas ya? Ya, sip itu cakep. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya buka ya, kedengarannya Bu? Kedengarannya Bu? Kedengaran suaranya Mbak. Oh, ya, ini ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum diklik ya saya. Kirain aku doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten boleh diklik. Tanda gelas yang tadi belum diklik kayaknya. Jadi tampilannya masih kotak-kotak yang banyak di kami. Oh iya. Tanda yang tadi, yang tanda diklik aja. Bentar Bu. Biar di slideshow. Udah belum nih? Atau mau stop share dulu? Belum diklik. Yang tandanya kayak gelas tadi yang ditandain sama Bu Dita, yang di sampingnya 100%. Udah saya stop share aja dulu. Boleh stop share, ya nggak apa-apa. Sama-sama sambil ini ya melancarkan ya. Ya masih belum bisa Bu. Gak apa-apa, itu udah mulai bisa kok Bu. Habis ini apa lagi Bu? Nah tuh slide apa Bu? Share screen seperti tadi Bu. Klik share screen yang tanda yang hijau di bawah. Udah. Kemudian kami belum. Diklik bahan tayang yang Ibu akan paparkan tadi. Baru share. Tapi yang tampilannya besar, jangan yang kotak-kotak tadi. Kalau yang tadi kan tampilan, nah coba kita lihat. Nah, kembali seperti ini ya? Yang kayak gelas kah? Iya, tanda gelas. Coba diklik. Coba tes, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Ibu. Sudah kelihatan? Di saya tetap ya kayaknya ya? Tetap masih banyak. Loh. Belum. Udah nggak apa-apa deh ya. Bu Nur Asia, kalau boleh yang sebelah kiri aja dulu. Yang tadi, yang awal. Jadi yang ini saja Ibu. Kalau Ibu susah yang slideshow. Yang udah Stop share dulu ya. Iya Bu Neni, kayaknya ibunya kemana ini? sedang mencari pertolongan. Bantuan ya. Hilang. Nanti berarti buat yang akan datang selanjutnya, review akan datang selanjutnya, dipersiapkan ya dari awal ya biar waktunya juga aku hendak men-share-nya nih nah. F5. Ibunya sudah datang. Karena nanti kalau pas seminar juga share screen sendiri ya Bu Dita ya? Ya ini keluar, ini mana? Nah ini lah keluar. Nah dia ini mana? Bersih.
Ini aja. Ya sudah ya. Begini. Sudah. Udah kelihatan ya, Bu? Belum. Udah share screen belum, Bu? Di share screen lagi ke sini nih. Diklik yang share screen yang hijau. Sudah tadi kan. Layar yang dikliknya yang nah, Udah. ya udah. Ya, ya. Udah nggak apa-apa Makasih. gini aja ya, Bu. Ya. Malah aku ya kadang melihat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada gangguan, bahkan mungkin gangguan, bukan gangguan, Bu, karena masih belajar. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka pertemuan dalam rangka kegiatan diklat penjenjangan yang ke-6 dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat fasilitator, yang terhormat mungkin Ibu Neni sebagai host, yang terhormat dan saya banggakan juga sebagai teman-teman saya PKB yang lagi diklat. Baik, saya mungkin menyampaikan atau meneruskan daripada apa tadi kerja orientasi ya, berorientasi pada hasil, meneruskan dari punya Bu Rosi. Rencana kerja PKB. Di sini kita memang harus memiliki rencana kerja karena tanpa rencana kerja mungkin pekerjaan kita tidak akan pernah bisa teratur atau amburadul. Yang pertama kita mungkin membuat rencana kerja mingguan, rencana kerja bulanan, rencana kerja tahunan, monitoring, evaluasi, melakukan persiapan fasilitasi, melakukan fasilitasi KKBK di tingkat kecamatan. Lanjut, Bu. Nah, gimana Bu lanjutnya, Bu? Diklik tanda panah atau enter boleh. Oh. Ya. Nah, Iya, Tadi udah belajar loh, Bu. Lanjut, Bu, semangat. Kita lanjutkan ini, Bu, kira-kira lanjut aja karena mengingat waktu, karena ini sangat baik. Masih banyak loh, Bu, punya sisanya dari Ibu punya Mbak boleh Rosila. simpulannya aja, Bu. Kesimpulannya Iya. aja, intinya aja. Ya, kemudian daripada semua rencana kerja tadi, kita merujuk kepada Permen RP nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan penyuluh keluarga berencana. Nah, dari sekian pekerjaan kita pasti ada hasil atau bukti. Nah, bukti inilah, jadi kita merujuk pada permen ini ya, Bu ya. Kita lanjutkan lagi, Bu, karena bentar. Nah, kemudian ini kita lanjut. Nah, pada hasilnya untuk mencapai hasil yang baik, maka setiap PKB itu harus merujuk pada usulan angka kredit dan dupak atau dupak ya Bu atau SKP. Nah, karena itu merupakan acuan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Lanjut, kemudian metode kerja. Metode kerja seorang PKB memang harus mempunyai metode kerja. Yang pertama itu menetapkan tujuan, yang kedua menyusun rencana kerja. Menetapkan tujuan tuh karena kalau tanpa tujuan pekerjaan kita tidak punya arah. Kemudian menyusun rencana kerja. Menyusun rencana kerja juga itu sangat diperlukan dalam kita bekerja karena tanpa ada rencana kerja kita tidak mempunyai aturan atau tidak beraturan apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kita lakukan yang ketiga tahapan kerja, kemudian tim kerja yang keempat karena kita bekerja tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya tim. Termasuk PKB atau sub atau kader-kader kita. Kemudian yang keempat pelaksanaan. Nah, kita melaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan tujuan kita. Kemudian evaluasi. Evaluasi sangat kita perlukan karena tanpa adanya evaluasi kita tidak akan tahu sampai di mana keberhasilan maupun kekurangan daripada pekerjaan kita. Baik, lanjut. Kemudian motivasi kerja. Apakah yang dimaksud dengan motivasi kerja? Motivasi kerja merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan tensi terus-menerus dan adanya tujuan. Motivasi juga adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk sesuatu yang juga sangat penting dari
orang luar dalam mencapai atau memuaskan kebutuhan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam motivasi tidak hanya bisa hanya dari diri kita sendiri, tapi juga kita perlu dari motivasi dari orang lain. Lanjut, prinsip dalam motivasi. Prinsip dalam motivasi yang pertama, 1, prinsip partisipasi, 2, prinsip komunikasi, 3, mengakui andil bawahan, yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Kemudian kita lanjut, sumber motivasi kerja. Nah, ini tadi sumber motivasi kerja intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Nah, kemudian ada juga motivasi ekstrinsik, itu adalah motivasi yang datang dari luar atau dari orang lain. Ya, ini tadi motivasi itu dalam bekerja tidak hanya dari dalam diri kita sendiri, tapi juga dari orang luar atau orang lain. Kemudian pengertian mekanisme kerja PKB. Mekanisme pekerja PKB atau PLKB dalam penggarapan program merupakan acuan program kerja PKB atau PLKB dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional di tingkat lapangan, tetapi juga berguna sebagai pedoman kabupaten, provinsi, terutama terkait dengan pembinaan orientasi penilaian dalam pelaksanaan tugas. Ini memang harus kita laksanakan. Kemudian mekanisme kerja. Nah, ini sampai mekanisme kerja ini tidak terlepas dengan 10 langkah PLKB ya, Bu. Nah, 10 langkah PLKB ini memang menjadi pedoman, memang kunci untuk kita bekerja di dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari atau di lapangan. Nah, ini merupakan acuan atau pedoman lah langkah kita dalam bekerja di lapangan. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Atas lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nur Asia sudah lancar ya. Sudah siap seminar nih kayaknya untuk share screen nanti. Bapak Ibu, karena waktunya tinggal di saya sudah 8:59. Kita langsung aja ya ke Bu Dita untuk memberikan tanggapan atau penguatan terhadap materi kerja berorientasi pada hasil ini. Silakan Bu Dita. Bu bisa stop share-nya atau saya bantuin aja dari sini ya? Ya, bantu aja deh Bu, nih nggak mau nih. Iya, bandel ya Bu ya. Silakan Bu Dita. Ini ya, terima kasih Bu Neni, terima kasih Bu Rosi dan Bu Nur Asia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Di Bapak Ibu terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya, alhamdulillah, bagus. Oke, biar kita kasih semangat dan juga apresiasi ya untuk ibu-ibu yang luar biasa tadi yang sudah mempresentasikan. Kalau nanti saya selamat pagi ya, kalau kita kasih salam selamat pagi Bapak Ibu, tolong dijawab ya, dibuka mic-nya dulu sama-sama, karena tadi kata Bu Neni, ini takutnya responnya nggak cukup ini tanggapannya ya. Oke, kita ini dulu, kalau saya bilang selamat pagi Bapak Ibu, kita jawab dengan kerja keras gitu ya. Oke, siap semuanya ya. Coba dibuka dulu, ada suara cetok-cetok juga nggak apa-apa lah di belakang. Itu sudah kerja keras Mbak Dita. Dengan action ya. Karena juga kerja keras dari hasil ya, langsung palunya di bawah. Ada hasilnya. Selamat pagi. Kerja keras. Oke, kalau kita bilang selamat siang, jawab dengan kerja apa coba Bapak Ibu? Cerdas. Oke, ya. Yang kedua adalah kerja cerdas. Selamat siang. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Selamat sore. Berarti kita dengan kerja tuntas. Pulang kerja. Pulang kerja. Tugas. Itu jawabannya kurang tepat ya. Kerja tuntas ya, Bapak ya, dengan gayanya. Oke, kita coba ya. Selamat sore. Kerja tuntas. Selamat
selamat malam dijawab dengan kerja ikhlas. Kan malam-malam ya Bapak Ibu ya, harus ikhlas gitu ya. Kerja ikhlas. Oke ya Bapak Ibu, siap semuanya ya. Selamat malam. Kerja ikhlas. Oke baik, terima kasih banyak. Saya coba sekarang. Untuk Mbak Rosi, kita bilang selamat siang. Kerja Cerdas. Itu Bapak Ibu yang jawab. Ini apresiasi untuk Mbak Rosi, bukan menghukum Mbak Rosi. Kita coba ya sekali lagi ya Bapak Ibu, kita kasih apresiasi untuk Mbak Rosi. Kerja siang. Selamat siang. Karena ini pas banget di bawahnya. Untuk bukan makan siang, Pak. Sore. Iya. Kerja tuntas. Apa kalau kerja pagi? Kita coba selamat sore untuk Asia. Kita jawab dengan Kerja tuntas. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Asia dan Selamat subuh. Selamat subuh. Itu selamat malam buhay kekasih nanti jadinya ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, boleh ya kami sambil menunggu Ibu Firma Novita. Ini alhamdulillah sudah datang ya. Kami ucapkan selamat datang Bu Firma, atau Bu Dita juga manggilnya Bapak Ibu sekalian. Ini sekaligus untuk mengantarkan, karena kebetulan moderatornya Bu Dita, ini saya juga nantinya sesama Dita. Jadi di pagi hari ini senang sekali kami bisa berhadapan. Ini maaf ya, ini kenapa bibir saya bisa nempel di masker karena ini ada efeknya dari Zoom. Jadi Ibu Bapak sekalian, salah satu indikator bahwa kita bisa menggunakan berkinerja dengan baik adalah kuasai alat kerja kita. Itu adalah bagian dari kita bekerja keras, tidak hanya keras tapi juga perlu cerdas. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu kita tuntaskan sampai dengan sore. Kalau tadi kata Pak Taizar sampai subuh hari ya malahan ya. Kerja malam-malam juga bisa terjadi. Para PKB kalau tadi kata Bu Nur Asia ya luar biasa. Ini seperti di luar negeri kalau Bu Nur Asia ini luar biasa. Penyuluh KB ini bisa dimanapun berada, baik pagi, siang, sore maupun malam. Dan ingat bahwa terima kasih luar biasa Mbak Rosi. Ini sepertinya slide itu menggambarkan orangnya ya Bu Neni dan Bapak Ibu semua di sini ya. Kalau orangnya simpel, futuristik, itu seperti Mbak Rosi dan itu sudah lengkap sekali disampaikannya. Bu Nur Asia juga luar biasa ya dengan perjuangan beliau. Saya salut dengan usia Ibu tidak menyerah. Dan ini Bapak Ibu yang masih muda, ayo kita pacu diri kita, jangan sampai kita kalah dengan Bu Nur Asia. Bu Nur Asia dan Mbak Rosi luar biasa, semuanya keren dan tetap semangat selalu ya. Terima kasih, mungkin demikian dari kami Bu Neni. Bu Neni mau foto dulu sebentar dengan tulisan reviewnya untuk Malah ketahuan aja. Ya, saya kembalikan kepada Bu Neni. Terima kasih. Oplas sekali lagi untuk Ibu yang luar biasa. Luar biasa semuanya ya. Bu Dita, terima kasih sudah memberikan penguatan terhadap materi kerja berorientasi pada hasil. Bu Dita Pusdiklat, izin sih saya ambil foto ini dulu ya, foto saya sendiri nih. Saat share screen. Sebentar Bu. Terima kasih Bu Neni, ini luar biasa ya. Karena kami juga supaya tidak berlama-lama, boleh ya Bu Neni ya? Langsung kami lanjutkan saja. Mbak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Kerja keras. Kerja keras. Kebiasaan ya, tapi nggak apa-apa itu. Itu kalau semangat pagi gitu. Kita coba ya kalau gitu ya. Semangat pagi. Luar biasa ya, sehat, cerdas, ceria. Oh itu beda lagi ya, saya beda server. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pagi hari yang harga cerah mati. ini berasa kayak daftar saya jadinya. Bu Firma Novita, apakah ada Bayangkari mendengar di suara sini, saya? Bu.
Sudah terdengar, Sudah Bu Dita? terdengar. Izin saya spotlight ya, supaya terlihat cantiknya Bu Firman Novita ini. Bapak Ibu Iya. sekalian, saya karena ini mohon maaf ya Bu Dita, sebelumnya kami menggunakan waktunya 7 menit. Ini karena tadi ada sedikit kendala teknis, tapi alhamdulillah terima kasih banyak Bu Dita sudah hadir tepat waktu. Bapak Ibu masih ingat nggak dengan sosok Bu Dita ini yang kemarin mengampu materi apa coba? Masih. Masih, Bu. Oh, materi apa? Building Adanya commitment. learning. LP. Learning komitmen, betul sekali. Ada yang tahu beliau Widya Iswara di mana, Bapak Ibu? Pusdiklat. Pusdiklat. Baik, alhamdulillah saya tidak memperkenalkan. Ternyata sudah selesai tugas saya oleh Bapak Ibu semua, dan beliau sebagai Widya Iswara ahli muda. Dan tentunya Bapak Ibu, alhamdulillah kami beruntung ya, kita semua beruntung. Hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang apa Uni? Ini punten, apakah mau dibantu share screen dari kami atau dari Uni sendiri? Saya manggilnya Uni. Boleh, saya sendiri saja Bu Dita. Oke, siap. Nanti kami siap backup ya, Uni, karena beliau asli dari Padang ya, Uni ya. Ini kayaknya kayak saya manggilnya biar nggak ketukar sama Dita. Silakan, boleh waktunya dimulai dari sekarang, Mangga. Baik, terima kasih banyak Bu Dita. Bu Anik Dita, seperti itu mungkin ya Mbak Dita ya, biar lebih ini. Terima kasih sudah diantarkan. Tadi luar biasa ya Bapak Ibu, sudah seru sekali. Tadi Bu Dita sudah memberikan semangat kepada Bapak Ibu peserta pelatihan. Mudah-mudahan semangatnya ini tetap terjaga hingga nanti pelaksanaan OJT, hingga nanti pelaksanaan seminar hasil. Begitu ya Bu Dita. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah senang sekali ya ketemu kembali dengan Bapak Ibu pada hari ini tanggal 29 Maret tahun 2022. Saya mulai sesi ini Ibu Bapak sampai pukul 10.30 nanti, begitu ya Bu Dita dan Bu Neni? Ya, baik. Baik, Ya, kita betul. mulai. Ya, baik, Saya kita mulai. manggut-manggut lupa nggak dibuka mic-nya, punten. Iya, siap. Baik, Bu Dita. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa pada hari ini saya lihat Bapak Ibu sangat semangat, sangat fokus tentunya. Tadi saya juga sempat lihat sesi reviewnya sedikit, sangat fokus, sangat luar biasa, dan mudah-mudahan komitmen Ibu Bapak untuk dapat melaksanakan pelatihan ini dengan baik itu masih terjaga hingga akhir nanti. Ibu Bapak, 2 jam pelajaran ke depan secara virtual melalui Zoom meeting, kita akan bersama-sama membahas mengenai materi pelayanan publik. Kemudian berikutnya 2 jam pelajaran berikutnya nanti pukul 12.30 sampai pukul 2 siang, kita akan melanjutkan dengan sesi live chat. Begitu. Nah, di sesi ini, di sesi pelayanan publik ini saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham sekali materi pelayanan publik. Kenapa? Karena pekerjaan Bapak Ibu penyuluh keluarga berencana itu tidak akan lepas dari yang namanya pelayanan publik. Terutama juga mungkin Bapak Ibu yang waktu dulu kita juga kuliah juga pasti ada materi pelayanan publik ini, dan kemudian materi pelayanan publik ini selalu banyak diberikan pada sesi-sesi webinar, kemudian juga banyak sekali dibahas di berbagai kesempatan. Nah, izin untuk materi ini akan saya sampaikan Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya. Nah, ya, tadi sudah dikenalkan kembali dan alhamdulillah Ibu Bapak masih ingat kita pernah ketemu beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu pada sesi materi pertama yaitu Building Learning Commitment. Masih bersama saya di sini Ibu Bapak, saya Firman Novita. Panggilan saya kebetulan juga Dita, sama dengan Bu Dita. Jadi untuk membedakan, boleh Ibu Bapak mungkin manggil saya Firma di kelas ini seperti itu. Agar berbeda tidak rancu nanti Bu Dita ya. Nah, Ibu Bapak, dalam sebuah materi tentunya sebagai fasilitator kami wajib memberitahukan kepada Ibu Bapak mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita sasar pada sebuah materi yang akan disampaikan. Nah, untuk pelayanan publik ini sendiri, Ibu Bapak, hasil belajar kita setelah mempelajari mata pelatihan pelayanan publik ini, kami harap nanti Ibu Bapak mampu menerapkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya masing-masing.
Selanjutnya, yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah indikator hasil belajarnya. Setelah membaca modul ini, kami harap Ibu Bapak dapat menjelaskan kepada kita kembali mengenai tentang konsep dasar pelayanan publik. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat menjelaskan apa saja sebenarnya ciri-ciri dari ASN yang melayani. Kemudian yang ketiga, menjelaskan peran ASN BKKBN dalam menumbuhkan pelayanan publik yang baik. Dan yang terakhir tentunya indikator hasil belajar kita adalah menerapkan pelayanan publik di bidang bangga kencana. Seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan kita punya 4 agenda pembelajaran pada hari ini, baik secara virtual melalui Zoom meeting maupun melalui live chat nanti Ibu Bapak. Yang pertama, materi pokok yang akan kita bahas adalah mengenai konsep pelayanan publik. Di dalamnya kita akan bahas berikutnya sub materi pokoknya, yakni pengertian dari pelayanan publik itu apa, kemudian prinsipnya apa saja, standar dan indikator dari pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, materi pokok yang akan kita bahas terkait dengan ciri-ciri ASN yang melayani. Di dalamnya sub materi pokok yang akan kita bahas yakni tentang Gerakan Indonesia Melayani dan ciri-ciri ASN yang melayani. Berikutnya materi pokok yang ketiga, kita akan membahas bersama tentang peran ASN dalam menumbuhkan pelayanan publik yang baik. Di dalamnya akan ada sub materi pokok terkait dengan peran ASN sebagai perencana, kemudian sebagai pelaksana, dan terakhir sebagai pengawas. Materi pokok yang keempat, Ibu Bapak, terkait dengan pelayanan publik di bidang bangga kencana. Di sana kita akan membahas sub materi pokoknya terdiri dari penyuluh KB sebagai ASN BKKBN dalam pelayanan publik dan pelayanan publik di bidang bangga kencana. Ibu Bapak, saya harap di dalam sesi ini nanti kita akan banyak berdiskusi, akan banyak tanya jawab, tidak hanya peserta yang bertanya jawab dengan fasilitator, tapi peserta yang lain juga dapat menanggapi pertanyaan dari peserta yang lainnya. Sehingga nanti kita harapkan di sesi ini kita lebih banyak melakukan diskusi, sharing pengalaman terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Saya akan masuk dulu, Bapak Ibu, ke dalam materi pokok yang pertama terkait dengan konsep dari pelayanan publik. Nah, di sini tentunya ketika kita membaca kata pelayanan publik terdiri dari 2 kata, Bapak Ibu. Satu pelayanan, kemudian yang keduanya itu publik. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu beberapa orang silahkan bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, menurut Ibu Bapak, pelayanan itu artinya apa? Kemudian publik itu artinya apa? Boleh silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing? Silahkan bisa raise hand. Ya, bisa juga langsung open mic. Boleh, ada yang raise hand nih, silahkan Bu Sumi. Silahkan Bu Sumi. Terima kasih Ibu. Menurut saya pelayanan publik itu segala jenis pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam bentuk Bu Sumi, mute sendiri Bu Sumi, mic-nya. Ya Bu. Ya, boleh diulang Ibu, tadi suaranya hilang. Baik. Oh ya, maaf. Menurut saya pelayanan publik yaitu jenis pelayanan umum yang barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik. Terima kasih Bu Sumi. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan kira-kira arti dari kata pelayanan dulu apa? Pelayanan apa? Kemudian arti dari publik itu apa? Boleh silahkan. Ibu Nimade Sutriani, silahkan Ibu. Terima kasih Bu Firma. Di sini mungkin dari tanggapan dan ide saya sendiri, saya mengartikan menurut tanggapan saya pelayanan itu adalah suatu tindakan untuk melayani
mulai dari pengkajian, kemudian pelaksanaan sampai adanya monitoring dan evaluasi. Kemudian kalau publik berarti kita melayani halayak umum, baik itu barang atau jasa seperti itu. Kira-kira Mbak Firma, terima kasih. Baik, semakin lengkap. Terima kasih Bu Nimade Sutriani. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu, satu orang lagi. Kira-kira pelayanan menurut Bapak Ibu apa? Kemudian publik itu apa? Silahkan Ibu Bapak. Silahkan, boleh langsung open mic. Ya silahkan Pak Satmoko. Pelayanan yaitu upaya untuk pemenuhan kebutuhan baik barang atau jasa. Terus publik yaitu masyarakat umum atau masyarakat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satmoko. Semakin lengkap ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sumi tadi, kemudian Ibu Nimade, kemudian Pak Satmoko ya Bapak Ibu ya, bahwa pelayanan ini bentuk sebuah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Baik itu tadi disampaikan oleh Bu Nimade, kemudian Bu Sumi terkait dengan pelayanan barang jasa, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian publik itu adalah masyarakat umum atau masyarakat luas. Yang artinya dalam sebuah pelayanan, sasarannya itu adalah publik, maka tindakan melayani atau tindakan memenuhi kebutuhan itu disasarkan kepada kebutuhan masyarakat umum atau publik. Seperti itu Ibu Bapak. Baik, boleh kita akan kembali ke slide. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sumi, Bapak Satmoko, dan Ibu Nimade. Jadi pada dasarnya pelayanan itu secara umum Ibu Bapak bisa dilihat juga, ya, bisa juga dilihat di dalam bahan tayang serta modul yang sudah kami share kepada Bapak Ibu melalui LMS, bahwa pelayanan itu pada dasarnya merupakan setiap kegiatan yang diperuntukkan atau kemudian ditujukan kepada kepuasan dari seorang pelanggan yang tentunya tujuannya adalah agar kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan ini menjadi terpenuhi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, arti kata pelayanan ini di dalam KBBI dijelaskan bahwa adalah pelayanan ini adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Nah, melayani ini lebih sifatnya memenuhi kebutuhan orang lain, kemudian membantu menyiapkan. Jadi pada dasarnya tadi disentuh juga oleh Bu Nimade bahwa sebuah pelayanan ini mempunyai serangkaian kegiatan sampai nanti ada juga monitoring tadi disampaikan oleh Bu Nimade. Jadi intinya Ibu Bapak, kalau pelayanan ini secara sederhananya dapat kita artikan sebagai serangkaian kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian kalau publik tentunya adalah hal-hal yang bersifat bukan pribadi tapi meliputi orang banyak. Nah, ini biasanya kalau untuk publik itu berkaitan dengan suatu negara, suatu bangsa, atau suatu masyarakat yang sifatnya benar-benar global dan benar-benar umum, seperti itu. Nah, sehingga dari dua kata ini, dari kata pelayanan dan dari kata publik, kita mendapatkan istilah pelayanan publik, Ibu Bapak. Nah, untuk pelayanan publik ini sendiri secara khusus telah dibuatkan peraturannya tertentu oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi memang benar-benar dibuatkan sebuah undang-undang khusus untuk memberikan pelayanan publik ini, Ibu Bapak. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, kemudian atas jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Nah, Ibu Bapak bisa menggunakan definisi ini sebagai referensi terkait dengan definisi atau pengertian dari pelayanan publik. Nah,
Sebagai informasi, Ibu Bapak, tadi saya sampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan undang-undang khusus ini yang membahas mengenai pelayanan publik. Namun demikian, undang-undang ini kemudian juga dirinci, Ibu Bapak, dirinci dengan peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelayanan publik. Nah, di sini lebih dirinci lagi, jika Bapak Ibu tertarik membahas mengenai pelayanan publik ini baik di dalam nanti misalkan ada yang membuat tentang karya tulis ilmiah atau mungkin ada yang akan menulis menyelesaikan OJT-nya fokus terhadap pelayanan publik. Nah, di sini Ibu Bapak bisa menjadikan referensi kedua peraturan ini sebagai dasar untuk melaksanakan pelayanan publik. Mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan juga bisa digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang kedua-duanya tentang pelayanan publik. Tadi sudah disampaikan juga sekilas oleh Pak Satmoko, juga sempat disebutkan, kemudian Ibu Nibada juga, Ibu Sumi juga. Jadi ada 3, Ibu Bapak, ruang lingkup dari pelayanan publik ini. Nah, pertama ruang lingkupnya ini kami dasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Bapak Ibu, ada 3 ruang lingkup dari pelayanan publik. Yang pertama mulai dari pelayanan barang publik, kemudian yang kedua pelayanan jasa publik, dan yang ketiga pelayanan administratif. Boleh Ibu Bapak kita sharing, Bapak Ibu sudah baca modul, misalkan sudah baca modul silahkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu pelayanan barang publik itu seperti apa? Boleh silakan raise hand atau silakan langsung open mic Bapak Ibu. Ya, izin Bu Firma. Ya, silahkan Bu Septri, silahkan. Terima kasih. Pelayanan barang publik itu meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik ya, seperti di pemerintahan, barang dan jasa, belanja daerah sesuai dengan anggaran pendapatan. Kemudian adanya pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh sebuah badan usaha ya, dari kekayaannya atau daerah yang dipisahkan. Yang ketiga itu pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran baik pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah atau badan usaha lainnya. Ada 3 jenis itu, Bu Firma. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali Bu Septri. Kelihatan Bu Septri sudah baca modul ini Bapak Ibu, lengkap sekali, ada 3 pembagiannya. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Septri tadi Bapak Ibu, jadi kalau pelayanan barang publik ini lebih kepada pengadaan dan penyaluran barangnya. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin menambahkan? Tadi saya lihat sudah ada yang raise hand, 1 orang lagi, silahkan tentang pelayanan barang publik. Sudah ini Bu, diwakili sama Bu Bidang Septri, semua sudah dilahap. Baik, siap Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang kedua ini pelayanan jasa publik. Boleh Ibu nambahkan, silakan. Atau ini yang sudah raise hand, Ibu Niluh Nyoman, silakan Ibu. Terima kasih Bu Dita, waktunya. Baik, Silakan, mungkin ini enggak mungkin dari sumber modul, beranggapan saya dari saya sendiri. Jadi menurut saya kalau pelayanan barang publik itu kalau dari kita kegiatannya kita itu penyaluran alokon, kita ke desa, ke tempat pelayanan ke puskesmas, terus kalau pelayanan jasa publik itu baik kita memberikan pelayanan KIE, saat pelayanan pelayanan KB keliling itu, terus kalau pelayanan administrasi ya melakukan pencatatan laporan rutin bulanan ataukah tahunan. Mungkin seperti itu Bu Dita. Terima kasih. Terima kasih Bu Niluh Nyoman, wah, luar biasa sekali nih, langsung mencontohkan terkait dengan tupoksi Bu Niluh Nyoman sebagai PKB ya. Ibu Bapak ada yang nambahkan lagi nih tentang pelayanan jasa publik itu sebenarnya apa? Bisa Bu ditambahkan sedikit Bu. Silakan Pak, Bapak ya, terkait Setiawan. dengan pelayanan jasa publik Bu, mungkin dia bergerak di bidang jasa. Bisa saya tambahkan sedikit, sudah betul disampaikan oleh Ibu Yuni tadi. Mungkin dia bergerak di bidang jasa tenaga kesehatan maupun dia jasa pendidikan, itu dulu termasuk pelayanan jasa juga Bu, jasa publik. Terus juga bisa dari swasta juga Bu, seperti Drive, Ojek, Grab, segala macam dan lain Bu dari perusahaan. Terkait juga pelayanan administrasi ini Bu,
Seperti juga yang disampaikan Bu Yuni tadi, mungkin pelayanan administrasi, kebutuhan masyarakat, mengurus keterangan dan lain sebagainya, Bu. Begitu juga untuk pemerintahan maupun swasta itu pelayanan administrasinya sama, Bu, dalam bentuk administrasi. Terima kasih, Bu. Itu saja Terima sementara. kasih Pak Setiawan. Wah, luar biasa sekali Ibu Bapak PKB ini. Semakin ke sini semakin mencontohkan yang terkait dengan praktek di lapangan seperti apa. Betul sekali Pak Setiawan, terima kasih nih Pak atas contoh-contoh yang sudah diberikan. Nah, berikutnya coba kita ke pelayanan administratif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan kira-kira menurut Bapak Ibu pelayanan administratif itu seperti apa dan sekaligus berikan contohnya. Kalau bisa contohnya berbeda dengan yang disampaikan oleh Bu Niluh tadi dan Pak Setiawan. Silakan Bapak Ibu satu lagi. Silakan Bu Siwi. Terima kasih Mbak Firma mencoba menjawab untuk pelayanan administrasi publik, yaitu suatu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen untuk publik atau masyarakat. Contohnya bisa akte, KTP, KK, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Siwi. Semakin lengkap, semakin ke sini. Nah, jadi Ibu Bapak, betul seperti prediksi saya di awal, jadi materi pelayanan publik ini lebih kepada merecall kembali apa yang Bapak Ibu pahami, merecall kembali apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan dahulu di lapangan. Ya, Ibu Bapak, jadi pada dasarnya di lapangan itu seringkali di masyarakat umum maksud saya seringkali beranggapan bahwa pelayanan publik ini hanya terkait dengan pelayanan administratif. Jadi kalau kita bicara pelayanan publik, biasanya masyarakat itu secara tidak langsung itu berarti pelayanan publik itu mungkin seperti buat KTP atau bikin akta kelahiran atau mengurus persuratan di kantor. Ini banyak ruang lingkupnya, mulai dari pelayanan barang publik, kemudian pelayanan jasa publik, dan yang ketiga pelayanan administratif yang dipahami masyarakat itu tadi. Jadi ini perlu kita luruskan kembali Bapak Ibu bahwa misalkan kegiatan pengadaan dan penyaluran barang publik itu termasuk ke dalam ruang lingkup pelayanan publik. Kemudian misalkan Ibu Bapak PKB memberikan konseling kepada pasangan usia subur, itu termasuk pelayanan jasa publik. Dan kemudian tentunya misalkan kita lihat di kantor lurah diberikan pelayanan pembuatan surat keterangan, nah itu juga termasuk pelayanan publik yang sifatnya terkait dengan administratif. Nah inilah yang perlu kita luruskan, tapi saya rasa di kelas ini saya tidak perlu meluruskan karena Bapak Ibu sudah tepat sekali bahwa menyebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik itu ada 3, jadi tidak hanya satu terkait dengan persuratan seperti itu. Nah, Ibu Bapak, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di dalam sebuah pelayanan publik, selain ada ruang lingkup yang memang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan publik, juga ada disebutkan mengenai prinsip dari pelayanan publik. Nah, prinsip pelayanan publik ini di sini ada 8, Ibu Bapak. Secara berurutan akan kita bahas bersama, mulai dari adanya kesederhanaan di dalam pelayanan. Artinya, sebuah pelayanan publik ini tidak boleh bertele-tele, tapi harus sederhana, alurnya harus dapat mudah dipahami oleh pengguna layanan. Kemudian tentunya perlu ada kejelasan dan kepastian di dalam pelayanan. Ini terkait dengan jelas tidak alurnya, pasti tidak layanan yang akan diperoleh. Kemudian yang ketiga, prinsip dari pelayanan publik itu adalah keamanan dalam pelayanan. Jangan sampai kita mendapatkan pelayanan sebagai pelanggan, sebagai masyarakat umum, kemudian data-data kita, contohnya data-data kita tidak aman. Data-data kita bisa di-share kemana-mana. Nah itu jika misalkan pelayanan publik ini mengancam data atau mengancam keamanan kita, maka itu tentunya tidak mengikuti prinsip dari pelayanan publik yang sudah terstate di dalam peraturan pemerintah dan undang-undang. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak, prinsip dari pelayanan publik itu keterbukaan di dalam pelayanan. Artinya masyarakat umum, publik yang menjadi sasaran dari pelayanan ini boleh mendapatkan informasi yang seluas-luasnya terkait dengan pelayanan yang diberikan. Nah, karena tadi Ibu Bapak saya kembali sedikit, karena kita membahas pelayanan publik dan kita adalah aparatur pemerintah, maka kita akan fokus pada materi ini terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat umum.
Saya lanjut lagi. Prinsip pelayanan publik yang kelima, Ibu Bapak, tentunya efisiensi dalam pelayanan. Nah, jangan sampai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak efisien, tidak efektif, tidak tepat guna, dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya tentunya ekonomis dalam pelayanan. Nah, menurut peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai pelayanan publik, prinsip pelayanan publik ekonomis ini perlu dilaksanakan. Kenapa? Jangan sampai masyarakat yang akan menerima pelayanan publik dari kita perlu memberikan biaya atau ongkos yang terlalu tinggi atau sangat mahal. Dalam tanda kutip, sulit terjangkau oleh masyarakat umum. Lalu berikutnya, prinsip yang ketujuh itu keadilan di dalam pelayanan. Pemberian pelayanan tentunya sewajarnya tidak boleh pandang bulu. Meskipun dalam hal ini pelayanan publik mungkin untuk masyarakat yang berada pada ekonomi yang atas, kemudian kelas ekonomi menengah ke bawah, itu mestinya adil. Jadi dalam sebuah pelayanan publik, prinsip keadilan ini perlu benar-benar dipedomani oleh pemberi pelayanan publik. Dan yang terakhir, prinsip pelayanan publik ini terkait dengan ketepatan waktu dalam pelayanan. Nah, salah satu contohnya, Ibu Bapak mungkin pernah mengurus, kita contohkan seperti mengurus paspor. Nah, paspor di imigrasi. Biasanya kita diberikan informasi bahwa paspor ini akan selesai dalam berapa hari, kemudian sudah ada berapa biaya yang perlu kita transfer untuk pelayanan dari penerimaan paspor tersebut, kemudian juga jelas alurnya seperti apa. Bapak Ibu mesti melengkapi dokumen apa saja, kemudian harus ke loket yang mana, kemudian harus difoto di bagian mana, kemudian akan ketahuan Ibu Bapak akan menerima paspor ini dalam jangka waktu berapa hari. Nah, itu salah satu contohnya dari keseluruhan prinsip pelayanan publik yang terkait dengan prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini pada dasarnya sangat umum Ibu Bapak, ini menjadi pengetahuan kita bersama dan Ibu-ibu, Bapak-bapak mesti ingat, ini biasanya agak keluar ini soal-soal post-test dan pre-test ada, biasanya ada di situ. Nah, kita lanjut lagi Ibu Bapak. Nah, selain prinsip, ada juga yang namanya standar pelayanan. Nah, ini terstate ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi ini benar-benar dituliskan di dalam undang-undang dan mesti diikuti dan dipedomani oleh seluruh pemberi pelayanan publik. Nah, tentunya standar pelayanan ini ada 14 Ibu Bapak di undang-undang tersebut. Mulai dari sebuah pelayanan publik itu harus memenuhi standar, ada dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Artinya pelayanan publik tidak mungkin langsung dilaksanakan tetapi tidak ada dasarnya, tidak ada SOP, tidak ada dasar pelaksanaan dari pelayanan publik itu sendiri. Kemudian tentunya di dalam sebuah standar pelayanan perlu ada persyaratan. Nah, ketika kita contohkan tadi, kalau kita mengurus paspor, ada persyaratan dokumen yang harus kita berikan, seperti itu. Lalu ada sistemnya. Sistem ini terkait dengan alur, bagaimana SOP-nya. Kemudian yang keempat, ada jangka waktu penyelesaiannya, berapa hari, kemudian berapa jam, hari apa yang harus kita jemput, seperti itu. Kemudian dalam standar pelayanan yang kelima, juga ada biaya atau tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut. Kemudian, tapi Bapak Ibu, untuk biaya dan tarif ini hanya berlaku untuk beberapa pelayanan saja. Tidak semua pelayanan itu mesti membayar. Kita hanya beberapa pelayanan yang khusus yang tentunya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang keenam, tentu ketika kita mendapatkan sebuah pelayanan publik, salah satu standar pelayanannya itu ada produk pelayanannya. Boleh misalkan produknya seperti barang atau produknya seperti jasa, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, dalam sebuah pelayanan publik, standarnya mesti ada sarana, prasarana, dan atau fasilitas. Jadi jelas sarananya apa, prasarananya apa, bahkan termasuk ruang tunggu itu menjadi salah satu sarana dan prasarana di dalam pemberian pelayanan publik. Selanjutnya yang ke-8, tentu perlu ada kompetensi dari pelaksana pemberian pelayanan. Nah, kalau kita tengok Ibu Bapak, baik di kantor lurah mungkin, di kantor camat, atau di kantor pemerintahan yang lain yang memberikan pelayanan publik,
ada beberapa orang yang memang ditugaskan di bagian depan, pemberian informasi, kemudian ada orang-orang yang memang khusus memahami IT atau sistem pemberian pelayanan publik. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah pelayanan publik, standarnya mesti terdapat pelaksana yang kompeten, yang sesuai dengan tupoksinya di dalam pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri. Kemudian berikutnya standar pelayanan yang mesti ada, Ibu Bapak, berdasarkan undang-undang, yaitu perlu adanya pengawasan internal. Nah, kenapa ini perlu? Pengawasan internal ini sifatnya lebih mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian kita dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Lalu yang ke-10, standar pelayanan yang mesti ada, yaitu adanya penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Nah, sekarang untuk pelaksanaan pelayanan publik tidak hanya sifatnya kita langsung bertatap muka, Ibu Bapak, ada juga pelayanan publik yang sifatnya online. Nah, sekarang kalau online-online itu banyak sekali, ada call center atau nomor kontak yang bisa kita hubungi untuk memberikan keluhan, atau kalau kita datang ke kantor-kantor, tentu Ibu Bapak juga sering melihat ada semacam kotak pengaduan, kita bisa menulis saran, masukan, dan kritik kita, dan kita bisa masukkan ke dalam kotak tersebut. Nah, ini terintegrasi ini kerjaannya dengan pengawasan internal, Ibu Bapak. Selanjutnya, tentunya dalam sebuah pelayanan, standarnya itu sudah ada terstandar berapa jumlah pelaksana pelayanan yang cocok untuk pelayanan tersebut. Kemudian tentunya ada jaminan pelayanannya akan seperti apa. Kemudian yang ke-13 ada jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayanannya. Kemudian terakhir tentunya ada evaluasi kinerja pelaksanaan penilaian. Nah, tentunya kalau evaluasi kinerja ini tentunya fungsinya adalah agar nanti pelayanan yang kita berikan semakin baik ke depannya. Kalau tidak ada evaluasi ini, kita sebagai pelayanan publik mungkin berpikir, oh kita sudah baik-baik saja, kita sudah memberikan yang paling baik. Ternyata masyarakat tidak beranggapan demikian. Kita perlu meningkatkan kompetensi, kita harus meningkatkan kapabilitas kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, sudah 2 Ibu Bapak, tadi kita bahas prinsip, sekarang kita bahas standar. Nah, saya ingin Ibu Bapak untuk sharing pengalaman Ibu Bapak mengenai penerapan standar pelayanan publik di wilayah kerja Ibu Bapak. Boleh wilayah kerjanya misalkan Ibu Bapak melihat penerapan standar pelayanan publik di UPT Ibu Bapak. Atau boleh juga melihat standar pelayanan publik di kantor kelurahan di wilayah kerja Ibu Bapak. Atau mungkin pelayanan publik di kampung KB, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, saya akan minta sekitar 2 orang untuk sharing pengalamannya terkait dengan penerapan standar pelayanan publik. Boleh 1 atau 2 saja di bagian standar pelayanan ini. Silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing. Oke, baik. Boleh Bu Rosi, silahkan Bu Rosi. Iya, mau sharing-sharing cerita aja Mbak Firma. Baik. Tentang pelayanan publik. Selama ini kita tahu pelayanan publik di Indonesia itu image-nya masih sangat kurang sekali. Apalagi pelayanan publik yang terdapat di rumah sakit daerah contohnya, atau di kecamatan. Itu banyak sekali permasalahan dari segi karyawan atau ASN yang tidak memenuhi standar pelayanan. Jadi seperti kayak kasus yang BPJS seperti itu. Jadi kayak kalau pasien BPJS itu selalu dicuekin, selalu dibelakangkan daripada pasien yang non BPJS. Saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Lalu di pelayanan publik di kantor-kantor, kalau kita masyarakat biasa itu datang pakai baju biasa, itu pelayanannya sangat berbeda ketika kita datang pakai baju kantor kaki atau pakai baju hitam putih, itu sangat berbeda dan itu kelihatan sekali. Kita sebagai ASN yang mungkin tahu ya Mbak ya, tahu kok gini ya, apa enggak kasihan sama masyarakat yang sudah sepuh atau memang sudah tidak tahu dengan pelayanan yang seharusnya seperti apa. Itu
memang harus segera ditingkatkan dari segi kecamatan, mungkin dari rumah sakit itu memang sudah sangat terkenal di mana-mana, bukan cuma di daerah saya saja, mungkin di tempat lain juga seperti itu. Untuk pelayanan-pelayanan yang lain mungkin karena dihadapkan dengan pandemi seperti ini, jadi agak lebih baik, soalnya lebih ke pelayanan online, kayak pajak itu bisa bikin online, kayak perizinan NIB yang KTP itu juga bisa online seperti itu. Jadi mempermudah sih sebenarnya, kalau untungnya kok ada pandemi jadi bisa pelayanan melalui online. Kalau tidak itu wah ya memang sudah seperti itu, sudah terkenal seperti itu. Sebaiknya kita yang tahu itu harusnya gimana, Mbak? Apakah kita negur atau kita ngobrol, kan juga nggak enak gitu, nggih, Mbak. Mungkin gitu saja pengalaman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pengalaman dari Bu Rosi. Boleh lanjut ke Ibu Afriani yang sudah raise hand. Silakan Ibu Afriani, gimana nih sharing pengalamannya terkait dengan penerapan standar pelayanan publik di wilayah kerja Ibu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Dita atas kesempatannya. Di sini saya mau sharing pengalaman tentang pelayanan aseptor KB di Puskesmas. Sangat berbeda ya Bu Dita, sebelum terjadi COVID sama adanya pandemi COVID-19 ini. Dulu sebelum adanya pandemi ini, pelayanan itu peserta KB itu mau berapa aja akan dilayanin. Akan tetapi setelah COVID ini, pelayanannya itu dibatasin, Bu. Dari mulai pendaftarannya harus online, dan aseptornya dibatasin, serta pelayanannya juga Bu harus sesuai mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Puskesmas. Makanya Bu, karena semenjak pandemi ini pencapaian peserta aseptor kita khususnya MKJP agak berkurang. Begitu sharing pengalaman di tempat kerja saya, Bu Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sharingnya Ibu Afriani. Ini satu lagi ada yang raise hand. Silakan Pak Setiawan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang kedua kalinya. Saya mau sharing aja Bu tentang pelayanan publik ini Bu, khususnya di pelayanan administrasi. Saya juga sempat teringat tugas kemarin pada tahun 2020 ini Bu, sharing pengalaman aja Bu. Kemarin kita akan tugas di wilayah kepulauan juga Bu. Kebetulan juga ada di tempat desa binaan saya itu di wilayah kepulauan itu di Desa Pulau 6. Setelah saya balik ke Ampana, ada masyarakat yang rumahnya sering saya tinggali datang ke Ampana untuk melakukan pelayanan administrasi, karena mereka di sana itu bukan ada diberikan itu bantuan PKH. PKH itu kan tentunya beberapa administrasi yang harus mereka lengkapi, KTP-nya, kartu keluarganya dengan kartu PKH-nya. Jadi ada salah satu keluarga ibu tidak keluar PKH-nya Bu. Sudah 2 kali penerimaan tidak keluar. Menurut yang mencairkan PKH di desa tersebut, ini harus dirubah datanya. Data kakaknya itu namanya itu udah sama dengan yang ada di KTP-nya. Di kakaknya itu ada nama panjangnya, ada nama orang tuanya, misalnya Usman Abdullah, yang di KTP-nya cuma Usman. Jadi itu harus dirubah baru bisa dicairkan untuk data PKH-nya. Jadi mereka itu Bu datang berurusan di Ampana, di dinas terkait untuk merubah itu. Tentunya di dinas catatan sipil, minta pendudukan. Mereka datang ke sana berurusan apa Bu sampai 2 hari, akhirnya Bu tidak selesai. Datanglah di rumah Bu. Kebetulan juga saya domisilinya di kabupaten Bu. Datang di rumah minta tolong, disampaikan begini ya. Katanya begini di konsultan ulama. Nah, sudah, jadi besoknya saya ke sana ke kantor tersebut. Kebetulan juga Bu yang ngurus kawan saya pada waktu itu tahun 2020. Nah, kawan saya ini juga ternyata juga masih anak tenaga honorer juga Bu. Nah, jadi saya tanyakan kenapa begini. Oh, jadi dia balik nanya. Oh, temannya Pak Wawan ini ya. Ya saya bilang ini aktivitas saya istrinya ini di wilayah kepulauan. Kenapa ini apa kendalanya? Nah, jadi keterangannya banyak. Nah, jadi di situ Bu, hari itu juga keluar Bu, pada sorenya itu keluar juga. Jadi di situ menurut penilaian saya beberapa ini teman-teman ini atau toko pelayanan publik ini
melayani orang ini mungkin melihat dari kondisi seseorang tersebut. Mungkin dia menilai seperti yang disampaikan Ibu Rosi tadi. Jadi itu yang jadi sangat sedih buat kami, Bu. Apalagi ini di daerah banyak orang yang kesulitan hanya untuk mengurus administrasi sampai 1 minggu, Bu. Mereka itu pendatang, Bu. Banyak biaya yang harus mereka keluarkan. Nah, begitu juga dari segi pelayanan kesehatan, Bu. Banyak kasus yang terjadi, Bu. Ada orang yang sakit, masyarakat kecil itu sakit, langsung dirujuk ke UGD untuk mau ditangani. Nah, ini alasannya ini tidak ada ininya, jadi harus mengurus ini dulu, KTP-nya ini sudah kadaluarsa. Ada sempat viral kemarin bapak-bapak yang meninggal di kantor Capil, kan hanya ngurusin KTP kan. Nah, itu sudah bisa dilihat, Bu, betapa prihatinnya pelayanan administrasi kita, Bu, dari berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, itu di daerah saya ini khususnya, Bu, saya tidak mencontohkan di daerah lain. Terima kasih, Bu, itu pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini yang sudah sharing Bu Rosi, kemudian ada juga Bu Afriani dan Pak Setiawan. Ini berbeda-beda ya pengalamannya, tapi agak mengerucut hampir ke arah sama. Nah, sebenarnya Ibu Bapak, dalam sebuah pelayanan publik ketika lembaga yang memberikan pelayanan publik itu mesti harus wajib lah, kalau misalkan kita omongin wajib, mesti wajib gitu prinsip-prinsip, kemudian standar pelayanan yang sudah kita bahas tadi itu Bapak Ibu. Nah, misalkan ketika ada mungkin yang tidak cocok, kita juga bagian dari masyarakat. Nah, di sanalah fungsi dari kotak saran dan pengaduan Ibu Bapak. Kita mungkin agak enggan ya Bu Rosi ya untuk mengingatkan langsung, khawatirnya nanti malah penerimaannya tidak baik seperti itu. Kita bisa memberikan pengaduan itu melalui online atau melalui kotak saran seperti itu untuk memperbarui. Namun pada dasarnya Bapak Ibu, sebuah pelayanan publik yang seperti itu tentu tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, tentunya pelayanan publik ini kita harapkan semakin ke sini semakin baik. Tadi Bu Rosi juga sempat menyinggung wah ada dalam tanda kutip ya Ibu ya, ada manfaatnya juga COVID ini. Jadi sekarang pelayanan online, masyarakat mungkin tidak perlu antri lagi, kemudian mungkin untuk persyaratan-persyaratan dokumen itu bisa kita upload langsung saja tanpa harus hadir secara langsung ke kantor-kantor untuk pelayanan publik ini. Nah, dari tadi 3 orang, Bu Rosi, kemudian Bu Afriani, dan Pak Setiawan memberikan beberapa sharing pengalaman yang dalam hal yang agak-agak buruk. Nah, mungkin ada nih di antara Pak Halaje, ketua kelas kita, atau Bu Sri Ayuningsi, yang punya share pengalaman tentang penerapan standar pelayanan publik yang baik, yang bisa menjadi contoh di wilayah kerjanya. Silahkan Bu Sri atau Pak Halaje duluan ini. Baik, terima kasih Bu. Share pengalaman yang tidak enak ini Bu, gimana Bu? Tidak enak. Boleh Bu, silahkan. Boleh. Menyampaikan terkait dengan pelayanan KB, khususnya kami yang di Lombok Barat, NTB Bu. Karena di Kabupaten Lombok Barat sendiri, BPJS banyak yang non-aktif Bu. Sekitar puluhan ribu yang non-aktif. Jadi ketika kami melakukan pelayanan KB itu agak susah, kasihan aseptornya. Sudah datang, begitu dicek ternyata kartu BPJS-nya itu sudah non-aktif. Jadi dia tuh harus disuruh kembali lagi ke kantor BPJS, Bu. Sudah ke BPJS lagi ke dinas sosial. Itu kasihan sekali gitu, orang sudah datang ke pelayanan KB gitu dan tidak bisa dilayani. Nah itu. Kedua Bu, sejak memang ketika kita pelayanan KB misalnya di puskesmas yang tidak punya BPJS memang dia kena retribusi 12.000. Tapi dari kita kan sudah ada pengklaiman Bu. Sebenarnya kita dari BKKBN sudah mengklaim. Harusnya sebenarnya kan dengan adanya pengklaiman dari BKKBN, pihak puskesmas harusnya tidak lagi menarik retribusi itu, Bu. Itu yang belum ada titik temu kami, Bu. Terus menjadi polemik. Jadi kasihan aseptornya, Bu. Kok katanya gratis tapi masih ditarik retribusi. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Ayuningsih. Nah, di sanalah Bu, kemudian perlunya ini penyelenggara pemerintah, penyelenggara pelayanan itu nengok kembali nih ke undang-undangnya. Jadi setiap pelayanan itu mesti ada dasar hukumnya. Kalau ada retribusi, dasar hukumnya seperti apa? Apakah itu sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak? Kemudian jika mungkin masyarakat itu tidak berkenan di dalam pelaksanaan pelayanan yang harus membayar mahal, masyarakat itu bisa bertanya karena salah satu prinsip dari pelayanan publik itu adalah keterbukaan. Masyarakat boleh bertanya dan pemberi pelayanan pun wajib untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat seperti itu. Ini satu lagi nih, saya dari tadi pengen dengar sharing pengalaman yang baik-baik ini. Mana tahu di UPT Ibu Bapak punya standar pelayanan yang oke, yang bisa di-sharing kepada PKB lain dan bisa menjadi contoh. Satu, silahkan karena banyak yang raise hand, kira-kira Bapak Ibu yang akan share pengalaman yang baik. Siapa? Boleh? Bisa sharing, Bu. Silahkan Pak Halaje. Oke. Terima kasih, Bu. Pengalaman saya, Bu, di desa saya agak kayaknya pelayanan agak buruk ya di sana karena dipengaruhi dengan faktor politis sih. Karena kalau misalkan orangnya atau timnya itu segalanya bisa jalan, sedangkan yang bukan timnya itu ditunda-tunda dulu sampai 2-3 hari. Dan kebetulan Bu itu saya sharing di situ, kalau saya tiba di desa wilayah binaan saya itu banyak masyarakat meminta tolong Bu, bahwa tolong uruskan saya ini karena saya datang dari rumah kepala desa agak lama selesainya. Jadi kadang biasa saya bantu itu masyarakat sambil anukan persyaratannya bahwa silakan ke Pak Desa dulu untuk mengambil persyaratan, lantas baru bawa ke saya supaya saya bisa bawa masuk ke kayak administrasi kependudukan, misalkan pengambilan KTP, KK, akte kelahiran. Sambil saya tanya Bu bahwa ini kan saya membantu, jadi jangan cepat-cepat karena saya juga mempunyai pekerjaan yang pokok di sini. Nah, begitu Bu. Apakah saya ini melakukan pelayanan publik secara baik atau tidak? Begitu Bu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Sangat Pak baik. Halaje. Sangat baik ya. Sudah dikomentari ya dengan Bapak Ibu yang lain. Itu salah satu cara Pak Halaje untuk melayani masyarakat agar kemudian masyarakat ini bisa terbantu. Nah, kecuali mungkin tidak baiknya mungkin ketika masyarakat memberikan sesuatu untuk melancarkan urusannya itu menjadi tidak baik. Bapak Ibu ada yang ingin komentari tidak? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang dilakukan oleh Pak Halaje ini bagaimana? Silahkan Ibu Bapak. Membantu ini agak mirip ya dengan yang disampaikan oleh Pak Setiawan tadi. Membantu agar pelayanan publik, melayanan yang diinginkan oleh masyarakat di wilayah Bapak Ibu itu menjadi lebih lancar. Kira-kira seperti apa yang disampaikan Pak Halaje itu menurut Bapak Ibu sudah betul atau tidak? Boleh langsung dibuka saja mic-nya Bapak Ibu. Bisa Ya, cerita yang baik, Bu. Ya, silakan. Merespon dulu yang disampaikan oleh Pak Halaje, Ibu. Saya kira izin Bu. Ya, Saya kira boleh. secara pribadi itu baik. Pak Kita Tezar ya. didengar ya Bu ya suara saya. Ya, mendengar Pak Tezar. Secara pribadi untuk pelayanan Pak Halaje itu sudah bagus. Tapi di sisi lain kan di suatu desa itu kan ada desa, ada aparat desa. Mestinya yang melakukan pelayanan publik yang baik itu di desa setempat, karena yang memilih desa itu atau kepala desa itu wakil-wakil di desa kan masyarakat, mestinya ada timbal balik untuk masyarakat. Cuma itu Bu, sekian. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tezar. Nah, iya betul sekali. Memang sebenarnya niat kita baik ya Bapak Ibu, tapi kita harus mengembalikan. Jangan sampai nanti tugas pokok kita yang sebenarnya malah tertimpa. Seperti itu ya Pak Halaje tadi juga berpikir seperti itu ya. Jadi masyarakat tetap dibantu, tapi ingatkan bahwa tugas dalam tanda kutip ya, tugas kita tidak semata-mata kemudian mengurus hal-hal yang di luar tupoksi kita. Tetapi untuk membantu itu boleh saja. Nah, Ibu Bapak,
sebenarnya jika kita melihat di lapangan mungkin pelayanan publik yang kurang baik, kemudian ada beberapa pelaksananya yang belum kompeten, memang Indonesia masih bergerak, Ibu Bapak. Kita masih berusaha untuk melakukan reformasi terkait dengan pelayanan publik itu sendiri. Saya ada sebuah video tidak terlalu lama, singkat akan saya lihatkan kepada Ibu Bapak. Video terkait dengan reformasi birokrasi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan ini bisa kita sama-sama videonya Ibu Bapak. Kalau tidak terdengar suaranya, mohon segera saya direspon. Mendengar kata birokrasi seperti menjadi momok yang menyebalkan bagi masyarakat. Pasalnya, banyak warga punya pengalaman tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Terdapat 8 area perubahan dengan hasil capaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya. Satu di antaranya adalah pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di suatu daerah bahkan di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Upaya-upaya peningkatan pelayanan publik telah dijalankan baik dengan sumber daya domestik maupun bantuan mitra pembangunan dari luar, seperti pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Korea, Australia. Beberapa inovasi pelayanan publik sudah mendapatkan penghargaan internasional, seperti penghargaan inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh United Nations Public Service Award atau UNPSA kepada Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Sragen pada Juni 2015. Seiring dengan inovasi pelayanan publik, tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan yang prima dan berkualitas akan semakin menguat. Dan penyelenggara pelayanan publik harus menanggapinya dengan inovasi pelayanan yang terus-menerus, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat. Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi warga yang kurang puas, sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Untuk itu, kegiatan penunjang juga perlu dilakukan, seperti pelatihan pelayanan pelanggan untuk petugas pelayanan, survei kepuasan masyarakat, serta pemberian reward dan punishment. Bagi masyarakat yang ingin memberikan respon, saat ini sudah banyak kepala daerah yang menyediakan nomor telepon khusus untuk menerima saran dan pengaduan dari masyarakat. Di banyak layanan seperti layanan keliling, layanan online, dan layanan satu atap. Hal inilah yang harus terus dipertahankan, bahkan dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan publik ke depannya. Reformasi birokrasi pada pelayanan publik akan merubah wajah satu badan pelayanan publik dan menjadi pembelajaran bagi badan pelayanan publik lainnya dan terus berkembang hingga seluruh pelayanan publik di Indonesia dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan memuaskan oleh birokrat yang profesional, ramah, dan berintegritas tinggi. Seperti contoh seorang pegawai yang memiliki banyak pekerjaan di kantornya, harus meninggalkan pekerjaannya berjam-jam untuk memperpanjang surat kendaraan bermotornya, dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Tetapi akan berbeda apabila ia dapat membayar pajak surat tanda kendaraan bermotornya dengan cara drive-thru, yang hanya memakan waktu 10 menit dan pekerjaannya di kantor selesai tepat waktu. Menyenangkan bukan? Dengan adanya reformasi birokrasi di badan pelayanan publik, masyarakat dapat menghemat waktu berjam-jam sehingga bisa lebih produktif. Untuk mendorong penyedia pelayanan publik meningkatkan kualitas layanannya, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB mencanangkan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
WBK, WBBM di setiap instansi pemerintah. Melalui program ini diharapkan semakin banyak unit kerja pelayanan publik bisa menjadi zona percontohan. Pada akhirnya, setiap unit kerja terbebas dari praktek korupsi dan bisa melayani secara optimal. Setiap tahun predikat dan penghargaan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani diberikan oleh Kemenpan RB sebagai apresiasi terhadap unit pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan bebas korupsi. Penghargaan ini diserahkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Tidak terlambat untuk memperbaiki pelayanan publik yang kita miliki dan memberi kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Satu orang masyarakat yang puas akan memberitahu orang terdekatnya, dan orang terdekatnya akan memberitahu yang lain. Semangat melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional harus digalakan demi terciptanya reformasi birokrasi pemerintah yang lebih baik lagi. Mari bangun semangat reformasi birokrasi agar ke depan pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat. Baik, Ibu Bapak, dari video tadi kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia ini videonya memang tahun 2016, sekarang sudah tahun 2022, tapi video itu masih berlaku Ibu Bapak. Jadi ketika kita masih bertemu hal-hal yang kurang pas terkait dengan pelayanan publik di daerah kita, nah sebenarnya itu menjadi salah satu kewajiban kita juga untuk meluruskan. Kenapa? Karena kita merupakan ASN, Bapak Ibu merupakan kita semua merupakan ASN yang mempunyai peran utama dalam pelayanan publik. Kita adalah sebagai perencana dalam pelayanan publik itu sendiri, sebagai pelaksananya, kemudian juga sebagai pengawas, dan tidak lain kita juga menjadi bagian dari masyarakat yang menerima pelayanan publik juga. Jadi meskipun kita ASN, kita juga menerima pelayanan publik dari bidang-bidang pemerintahan yang memberikan pelayanan publik. Nah, sehingga menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu untuk membangkitkan semangat, membangkitkan keinginan kita untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Bahkan sebenarnya kita juga mempunyai posisi yang strategis. Ketika kita melihat di bagian misalkan di kelurahan atau di kecamatan atau di lingkungan kerja Ibu Bapak, pelayanan publiknya belum terlalu optimal, Ibu Bapak bisa memberikan masukan, bahkan juga bisa memberikan semacam usulan saran atau kreativitas untuk memangkas apabila pelayanan publik ini alurnya terlalu panjang, Ibu Bapak boleh saja mengusulkan kepada pelaksana pelayanan publik itu agar pelayanan publik ini menjadi lebih ringkas sesuai dengan standar, sesuai dengan prinsip yang tercantum di dalam undang-undang Ibu Bapak. Saya akan lanjut lagi Bapak Ibu. Boleh. Nah, saya akan lanjut lagi Bapak Ibu kepada ciri-ciri ASN yang melayani. Ini menjadi materi pokok yang kedua. Kalau Ibu Bapak ingat, beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi pernah menyampaikan kepada masyarakat tentunya mengenai gerakan Indonesia Melayani. Di dalamnya juga ada kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, ini menjadi instruksi dari Presiden yang dimuat di dalam Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, di sana fokus dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ini salah satunya adalah Gerakan Indonesia Melayani, di mana konsepnya adalah melayani bukan dilayani. Nah, kita sebagai ASN kemudian memang benar-benar ditugaskan untuk melayani tetapi bukan untuk dilayani seperti itu. Nah, ini adalah 10 fokus dari Gerakan Indonesia Melayani yang dapat kita bisa baca bersama Bapak Ibu di dalam modul sudah kami cantumkan. Namun, di dalam ini saya akan lebih banyak meminta Ibu Bapak memberikan tips menjadi ASN yang melayani. Kenapa?
Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih banyak daripada saya, terutama di lapangan. Nah, oleh sebab itu mungkin Bapak Ibu bisa sharing kira-kira tips menjadi ASN yang melayani menurut Ibu Bapak itu seperti apa. Nah, saya sudah merangkum beberapa tips untuk menjadi ASN yang melayani dari peserta penjenjangan PKB pada angkatan-angkatan sebelumnya. Ini tips dari PKB angkatan 5 di Malang, kemudian ini adalah tips dari Bapak Ibu yang ikut pelatihan penjenjangan PKB angkatan 4 di Jember. Nah, tentu saja untuk Bapak Ibu dari PKB angkatan 6 yang dilaksanakan di Bogor ini, saya minta Ibu Bapak bisa sharing kepada kita bersama kira-kira menurut Ibu Bapak tips menjadi ASN yang melayani itu apa saja? Silahkan Bapak Ibu. Boleh langsung saja Ibu Bapak dinyalakan mikrofonnya, saya langsung catat di sini. Memberikan penyuluhan dengan sebenar-benarnya. Ya, Bu Anita memberikan informasi penyuluhan dengan sebaiknya. Ya. Baik. Kenapa Bu Anita menyampaikan salah satu tipsnya ini, Bu Anita? Karena kadang kan kader atau masyarakat yang ingin mendapatkan informasi itu kan kurang begitu paham, jadi kita harus memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya sehingga mereka paham apa yang ingin mereka dapatkan. Jadi misalkan seperti kalau di kami itu kan ada untuk Tanu PTKS itu kan pemberian dan bantuan dana penguatan modal. Mereka belum tahu syaratnya apa, harus kemana. Lah itu kita berikan informasi dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih banyak Bu Anita. Berikutnya ada lagi Bu Bapak yang kedua. Kira-kira tips untuk menjadi ASN yang melayani menurut Ibu Bapak apa lagi? Boleh silakan. Tugas dan fungsi sebagai seorang PKB. Boleh, siapa dulu? Penampilan menarik. Boleh Bu Septri duluan, silahkan. Memiliki visi dan misi sebagai seorang PKB. Sebagai seorang PKB. Kenapa Bu Septri mengajukan tips ini, Bu Septri? Karena ini kan tips menjadi ASN yang baik ya. Kalau kita sudah punya visi dan misi yang jelas gitu ya, sebagai seorang PKB, otomatis kita akan bisa maksimal dalam melayani. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi jelas tujuan kita apa, kita akan melakukan apa. Seperti itu ya Bu Septri. Baik, tadi saya dengar tadi ada Ibu Bapak yang menyampaikan bahwa berpakaian yang baik. Siaga, Bu. Harus siaga, ASN harus selalu siaga. Ya. Saya catat dulu, penampilan yang menarik. Ini dengan Ibu siapa tadi yang menyampaikan ini? Saya tidak kelihatan. Bu Betty, ya. Kenapa Bu Betty? Bu Betty itu mengusulkan tips ini, Ibu? Ya, karena gini, kita kan menghadapi, kalau kita melayani masyarakat itu bukan masyarakat, kadang toko informal, dengan berpakaian rapi, terus dengan wajah yang ceria, yang itu ada daya tarik. Jadi pertama begitu menggoda ya. Ya, apapun inspirasi kita, gagasan kita, ide kita, dengan penampilan kita, jadi daya tarik ke para pemimpin gitu, ke masyarakat. Baik, yang penting penampilan kita rapi, bersih, dan kita dapat diterima dengan baik. Luar biasa ini Bu Betty. Tadi siapa lagi Bapak? Dari saya mungkin mencoba Pak Tezar ya Firma, tadi ya, Pak Dita. Iya Bu, iya Bu. Oke Ibu, kita Pak Tezar dulu. Silakan Pak Tezar. Apa tipsnya nih Pak Tezar? Tipsnya ASN itu harus siaga selalu di wilayah kerja, siap antar jaga. Wah, siap antar jaga. Karena kenapa Pak? Karena kayak kami di kepulauan itu Bu, kadang kami juga harus siap melayani atau mengantar pasien-pasien dari pustu, kadang harus diantar kemana, harus dibantu ibu bidannya, perawatnya. Biasa ada yang
yang gawat kita harus selalu siap. Resikonya itu ya kalau kita di kepulauan. Baik, Siap, terima Pak, kasih. Iya, Luar biasa ini Pak Tezal. Boleh, siapa lagi nih Ibu Bapak yang ngasih tips? Saya Tips ya, yang kelima. Mbak Ramadan Sopan, boleh? Siapa ya Bu? Siapa? Bu Rela? Bu Ya, Katri, Rela, boleh? Bu. Oh ya, habis ini Bu Katri, silahkan Bu Rela duluan. Bersikap ramah dan sopan pada masyarakat, Bu. Bersikap ramah dan sopan. Kenapa Bu Ibu memberikan tips ini kira-kira? Ya, karena kalau masyarakat itu biasanya kalau pengalaman saya ya Bu, ketika pelayanan safari KB itu kan banyak banget itu aseptornya. Dan kita emang secara sadar atau tidak itu sangat capek Bu, secara emosional dan fisik. Jadi untuk supaya masyarakat juga enak dalam menerima pelayanan, mereka kan datang juga karena kebutuhan mereka ya Bu, kita kan memang memberikan fasilitasi atas kebutuhan mereka. Jadi kalau kita ramah dan sopan, insya Allah mereka menerima juga dengan bahagia. Kalau gitu. petugasnya judes kabur semua ya. Kalau petugasnya judes ya lari semua nanti masyarakatnya, kan kasihan gitu Bu. Betul, betul sekali ini. Terima kasih Bu Rela. Terakhir dari Bu Katri. Kira-kira Pak Ibu. Ya, terima tips kasih Ibu. ke Mbak Firma. Menurut saya seorang ASN atau khususnya PKB siap memfasilitasi ketika program contoh saya contohkan akseptor kita kemarin menemui sesuatu atau efek samping ketika pelayanan itu sudah selesai. Saya sedikit sharing ketika saya pernah mengadakan pelayanan, terus kemudian ada salah satu akseptor MOP saya. Itu sudah dilayani dan menurut saya itu sudah selesai. Tapi ketika setahun kemudian, ini kan sudah bukan akseptor saya lagi, ini karena udah dilayani. Tapi setahun kemudian ketika si Bapak datang marah-marah, menggerutu, terus ngedumel, karena ternyata, mohon maaf, istrinya hamil, si Bapak marah-marah, itu panggilan hati kita sebagai seorang ASN untuk memfasilitasi. Jadi saya harus membantu si Bapak ini untuk menyelesaikan masalahnya, yang dalam hal ini dia punya keluhan, oh saya kemarin KB ikut MOP, tiba-tiba istri saya hamil. Sementara kalau dari sisi program mungkin dianggap itu kan sudah ya kadang-kadang mungkin pemberian Tuhan gitu. Tapi dari sisi BKKBN sendiri kalau misalnya secara program mungkin dianggap kegagalan, hanya akan diberikan kompensasi kegagalan gitu. Sementara si Bapak ini kan untuk diadakan pemeriksaan medis dan sebagainya dia udah nggak bersedia, udah kalap gitu. Jadi fungsi saya di situ sebagai PKB adalah pertama adalah mengayomi dulu, memfasilitasi dulu supaya si Bapak tenang, bisa menerima, berpikir jernih dulu apa yang harus dilakukan. Yang pasti selanjutnya saya akan memfasilitasi sampai si Bapak benar-benar mendapatkan solusinya dari permasalahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Katri yang semakin melengkapi ya Ibu ya, apa yang menjadi tips dari Bapak Ibu PKB, ini PKB khusus Angkatan 6 Bogor, dan luar biasa ini Bu Dita. Ternyata Bapak Ibu PKB yang ikut penjenjangan PKB Angkatan 6 di Bogor ini luar biasa aktif sekali. Banyak sekali yang masih raise hand, tetapi karena kita masih ada yang akan kita bahas Bapak Ibu, saya akan catat nanti apa yang sudah Bapak Ibu share di chat. Saya akan jadikan ini sebagai tips khusus dari Bapak Ibu PKB Angkatan 6 ini, Angkatan 6. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tipsnya, juga yang sudah memberikan tips melalui chat. Oh, ini minyak mahal ya Ibu ya. Kayaknya Baik. Ini ya Bu Dita ya, selain yang gunakan minyak untuk mengglowingkan muka, ini kayaknya bukan tips saya melayani ini. Iya, baik. Berikut Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ini. Tadi terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya sekarang ingin mengajak Bapak Ibu untuk bergerak dulu. Kita
melakukan permainan dulu sedikit Ibu Bapak. Permainan kita berjudul ular, cacing, gajah, semut. Mungkin Bapak Ibu diantaranya sudah ada ini yang pernah ikut permainan seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan, ini masih ada yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kamera agar Bu Neni, kemudian Bu Dita, dan saya juga melihat Bapak Ibu secara langsung. Iya, berhadiah. Oh, Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah permainan ular, cacing, gajah, semut. Ini adalah permainan konsentrasi Ibu Bapak. Ketika kita membayangkan ular, kita bayangkan ular ini apa Ibu? Panjang apa pendek? Panjang. Kalau Ibu bisa. Baik. Kalau cacing Ibu Bapak? Kecil, tidak terlihat. Baik. Nah, oke. Kita sepakati ketika saya menyebutkan ular, maka Bapak Ibu harus menyebut panjang dan tangannya juga direntangkan. Panjang direntangkan. Kemudian ketika saya menyebutkan cacing, Ibu Bapak, tangannya tidak direntangkan tapi nih kecil, jadi kelihatannya pendek seperti itu. Saya akan melihat konsentrasi Bapak Ibu. Sekarang saya di mute dulu yang tidak ini. Ya, saya mute dulu. Baik, boleh dibantu di mute Mbak Neni. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan lihat konsentrasi Bapak Ibu dari sini. Ketika saya sebut ular, Bapak Ibu gerakannya seperti ini, panjang. Kemudian ketika Bapak Ibu saya sebutkan cacing, pendek. Boleh Bapak Ibu? Saya mulai dari sekarang. Ular. Panjang. Boleh dibuka mikrofonnya, boleh? Cacing. Pendek. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Sekarang kebalikannya Bapak Ibu. Ular jadi pendek, cacing jadi panjang. Ular. Pendek. Panjang. Pendek. Masih ada yang pendek. Kemudian cacing. Panjang. Nah, ada yang salah nggak ini kira-kira Bu Neni dan Mbak Dita? Ulang lagi. Ada yang ketawa kayaknya ngaku sendiri deh ini. Ngaku sendiri ya Bu Dita. Ulang lagi. Sekarang saya akan menyebutkan gajah. Ketika Bapak Ibu saya bilang gajah, boleh saya mute dulu. Oke. Ketika saya menyebutkan gajah, maka Bapak Ibu pasti berpikirannya besar. Kalau gajah seperti ini nanti Bapak Ibu, gajah besar. Semut kecil. Nah, boleh dicoba Bapak Ibu. Gajah besar. Semut Kecil. Nah, sekarang kebalikannya. Saya akan coba empat-empatnya, mulai dari ular, cacing, gajah, semut. Kebalikannya, semut besar. Gerakannya mesti konsisten, kebalikannya. Kemudian ular pendek. Pak Tezar kebalik Pak Tezar. Kemudian cacing. Sekarang saya coba cepat-cepat. Saya akan lihat Bapak Ibu mana yang konsentrasi, mana yang tidak. Ini kebalikannya lagi. Gajah. Kecil. Cacing. Panjang. Oh, konsentrasi. Ular. Pendek. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Nah, berarti saya gagal ini Bu Dita, gagal ini bermain ini di kelas ini. Karena ternyata Bapak Ibunya konsen semua. Biasanya di kelas lain kalau saya coba seperti ini udah kebalik-balik. Saya bilang gajah jadi beneran dibilang besar karena saya bilangnya kan kebalikan ya. Kemudian saya bilang semut malah dibilang kecil. Jadi alhamdulillah nih luar biasa nih Bapak Ibu sangat fokus di kelas ini, luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan nih fokus terus ya Bapak Ibu ya. Baik, coba kita balik lagi nih. Luar biasa di sini. Nah, Ibu Bapak saya akan
memberikan salah satu ini, saya akan menggunakan Mentimeter. Bapak Ibu sudah menggunakan Mentimeter dengan fasilitator sebelumnya? Sudah sama Bu Dita. Baik. Ya, sudah bisa. Oh, dengan Bu Dita. Baik. Ibu Bapak berarti sudah bisa ya menggunakan Mentimeter? Insya Allah bisa, Uni. Nanti Baik. bisa Ya, kita baik. bantu. Oke, baik. Bapak Ibu, saya minta Ibu Bapak, coba saya share dulu sebentar yang Mentimeternya. Bapak Ibu, saya akan minta Ibu Bapak menyampaikan kepada kita bersama di sini terkait dengan kata kunci yang Bapak Ibu pahami mengenai pelayanan publik. Satu saja kata kuncinya. Bapak Ibu silakan diakses Mentimeternya melalui handphone saja. Kalau melalui laptop agak sulit, melalui handphone saja. Cari di Google Mentimeter, Bapak Ibu Joy. Lalu gunakan kode ini Bapak Ibu. Berarti Atau saya masih, copy kan memang masih berapa sisanya dorong mobile itu tuh? Panjar itu. Saya Ini tahu juga warung panjar boleh. tahu. Karena cuma 1 juta lebih kata itu. Ya, Ibu Bapak juga bisa menggunakan link yang saya share di chat box atau bisa masukkan kode ini, kode 96575989. Saya harap semua Bapak Ibu bisa berpartisipasi menyampaikan kata kunci yang bisa Bapak Ibu pahami mengenai pelayanan publik itu apa? Kata kunci. Jadi tidak kalimat panjang tapi kata kunci saja mengenai pelayanan publik. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu jawaban Bapak Ibu 3 menit ini. Silakan. Ya, Rama. Efektif, baik. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu 10 orang. 11. Lanjut. Lanjut. Kosong 6575989. Kata kuncinya. Itu bukan kode untuk kita pasang sesuatu kan ya? Suaranya Ada linknya itu di kiri. 06. Linknya kiri. 96 Bapak, 96575989 yang di atas ini kodenya. Oke. Baik. Baru 22 orang, saya hitung mundur Ibu Bapak. Dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, masih bisa lanjut. Susah masuknya Bapak. Baik, bisa Pak? Masuk, Bu. Susah masuk. Baik Bapak, nanti dicoba lagi, masih bisa kok Bapak, coba lagi terus. Ini akan tetap terrecord di sini. Ya, jadi ini banyak sekali kata kunci yang sudah Bapak Ibu submit ke Mentimeter ini, bahwa pelayanan publik ini terkait dengan bagaimana melayani dengan baik, bagaimana ikhlas dan terbuka, bagaimana melayani dengan ikhlas, efektif, ramah, berkualitas, empati, tepat kualitas, berstandar, kemudian ada tulus, ada puas, ada terbuka, ada mantap, ada kemudahan dan ikhlas. Saya tertarik ini dengan salah satu kata kunci puas. Kira-kira Bapak Ibu yang menyampaikan kata kunci puas siapa ini Bapak Ibu? Boleh bantu saya? Siapa? Bu Rela, silakan Bu Rela. Kira-kira kenapa Bu Rela itu memberikan kata kuncinya puas? Jadi puas itu kalau masyarakat merasa puas berarti kita dalam melayaninya sudah pas gitu sih menurut saya. Siap, betul.
Alina, luar biasa. Dan jadi Bapak Ibu nih Bu Rela sebenarnya sudah memberikan clue dari apa yang diharapkan dari pelayanan publik, yaitu puas. Puas kenapa? Puas bahwa kebutuhan masyarakat sudah terlayani, puas masyarakat dilayani dengan baik, mulai dari alurnya, bagaimana sistemnya dan produk yang diberikan. Jadi memang ini luar biasa, ternyata sehati kita Bu Rela. Saya butuh kata-kata puas itu tadi, dan ternyata Bu Rela yang menayangkan kata-kata itu. Jadi memang Bapak Ibu ujung akhir dari apa yang kita harapkan kita yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat itu kepuasan itu sendiri. Nah, kita bisa melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kita berikan dengan melihat kepuasan yang diberikan, yang diterima oleh masyarakat. Nah, Ibu Bapak, di dalam sesi Zoom ini saya hanya akan membahas beberapa hal ini saja karena memang kita terbagi dua. Jadi tidak mesti semuanya di dalam Zoom ini kita selesaikan karena kita masih ada sesi live chat. Nah, kita akan lanjut lagi nanti berdiskusi Ibu Bapak di dalam sesi live chat. Namun demikian saya di sini perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu tugas mandiri yang nanti perlu Bapak Ibu buat. Kenapa ini insya Allah tidak memberatkan Bapak Ibu ya, tidak memberatkan dari segi penugasan, tapi saya ingin Bapak Ibu sharing saja kepada kami sebagai fasilitator terkait dengan pelayanan yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu temukan di Kampung KB. Ini sudah di-download semua Ibu Bapak tugas mandirinya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi sudah dibaca ya Ibu ya, Bapak ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu merasa terlalu kesulitan karena saya hanya minta Ibu Bapak sharing. Kira-kira Ibu Bapak pelayanan publik yang dilakukan di Kampung KB seperti apa. Nah, hal-hal yang perlu Bapak Ibu tulis nanti seperti ini. Ibu Bapak hanya menulis di dalam 2-3 halaman saja, 2 halaman boleh. 3 halaman boleh, tapi nggak perlu sampai 4 halaman, 5 halaman, tidak perlu. Diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5, dan mohon tidak saling sharing tugasnya agar sifatnya tidak plagiasi. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tolong Bapak Ibu identifikasi kebutuhan pelayanan publik di Kampung KB di wilayah kerja Ibu Bapak apa? Apa saja kebutuhan pelayanan publik di Kampung KB-nya. Nah, jika di wilayah Bapak Ibu tidak punya Kampung KB, tidak apa-apa. Identifikasi saja kebutuhan pelayanan publik di desa atau kelurahan. Satu saja, kira-kira apa? Nah, lalu Ibu Bapak tinggal ceritakan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, bagaimana pelayanan publik yang telah ada di Kampung KB tersebut, atau di desa, atau di kelurahan, di tempat wilayah kerja Bapak Ibu. Pilih satu saja, jika di sana ada Kampung KB, prioritaskan Kampung KB, tapi kalau tidak ada, boleh desa atau kelurahan. Nanti Bapak Ibu ceritakan gimana nih pelayanan publik yang telah ada di sana. Nah, jika ternyata pelayanan publiknya kurang, Ibu Bapak mohon berikan solusi. Jadi nanti tuliskan, sebaiknya pelayanan publik ini seperti ini, solusi yang Bapak Ibu berikan seperti apa, yang tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kampung KB atau di desa atau di kelurahan tersebut. Nanti tugas ini Bapak Ibu upload sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan kami ingatkan, tugas ini harap Bapak Ibu disiplin mengirimkan. Jangan sampai nanti lupa submit, karena memang ketentuan kami di sini kalau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan, itu sudah tidak bisa kami nilai lagi. Seperti itu. Itu untuk tugas, untuk dibuat sesuai dengan kalimat Ibu Bapak saja. Boleh dengan bahasa sendiri boleh. Yang penting Bapak Ibu buat tugas 2 halaman boleh, 3 halaman boleh, tapi jangan nggak usah terlalu banyak. Itu untuk tugas mandiri. Nah, berikutnya untuk live chat nanti Ibu Bapak, saya akan share. Live chat kita akan ketemu di pukul 12.30 ya. Di pukul 12.30 ya Bu Dita ya. Betul. Nah, di pukul 12.30 apa yang akan kita lakukan di sesi live chat ini Ibu Bapak? Saya yakin Ibu Bapak hafal ya dengan nomor urut absennya. Nomor urut absen 1 sampai 15, kemudian 16 sampai 30, 31 sampai 44 ini mau ngapain? Kita di live chat nanti tidak diskusi acak Ibu Bapak, kita akan diskusi secara terarah. Jadi tidak akan hanya tanya jawab antara kita, tetapi diskusi secara terarah. Nanti Ibu Bapak dengan
boleh di screenshot, boleh dicatat. Mulai pukul 12.30 sampai 13 WIB 30 menit nanti kita akan bahas ini mengenai pelayanan publik di Kampung KB dan di Poktan. Jadi Bapak Ibu boleh sampaikan kira-kira menurut Bapak Ibu pelayanan publik di Kampung KB dan Poktan itu seperti apa. Nanti akan diskusi semua. Yang aktif di sana adalah Ibu Bapak dengan nomor urut 1 sampai 15. Ibu Bapak nomor urut 16 sampai 44 itu kita bisa menyimak. Kita menyimak bagaimana nih diskusi Bapak Ibu dengan nomor urut 1 sampai 15. Nanti kalau sudah pukul 1 kita pindah diskusi terarahnya, temanya berubah. Temanya tentang pelayanan publik dan PKB. Nah, nanti Ibu Bapak dengan nomor urut 16 dan 30 lah yang aktif diskusi di sana. Bahas di sana tentang pelayanan publik dan PKB apa. Ibu Bapak dengan nomor urut 1 sampai 15 dan 31 sampai 44 kita menyimak, kita lihat apa yang dibahas oleh Bapak Ibu nomor urut 16 sampai 30. Nanti setelah pukul 13.30 sampai pukul 2 kita akan melihat diskusi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dengan nomor urut 31 sampai 44. Temanya apa? Temanya tentang pelayanan publik di masa pandemi. Seperti apa? Seperti apa pelayanan publik di masa pandemi. Nah, seperti itu nanti ketika sesinya Bapak Ibu nomor urut 31 sampai 44 berdiskusi tentang pelayanan publik di masa pandemi secara aktif, kita yang dengan nomor urut 1 sampai 30 melihat diskusi itu. Nah, kita harap dengan live chat seperti ini kita lebih dapat menerima banyak pengalaman dari Bapak Ibu lainnya. Dan kami harap Bapak Ibu aktif. Jadi di sanalah nanti kami bisa melihat keaktifan Bapak Ibu yang tidak sempat aktif di Zoom meeting seperti ini akan kami lihat keaktifannya di sesi live chat. Bapak Ibu ada pertanyaan untuk live chat nanti? Silahkan sebelum saya tutup. Ada Bu, ada. Silakan Pak Setiawan. Bu, berkaitan dengan pembagian sesuai dengan nomor urut, berarti kita yang misalnya kita di nomor urut yang paling akhir, tetap kita menyaksikan pelayanan live chat yang nomor urut 1 sampai 15. Kita pantau maksudnya. Iya, betul Bapak. Kita Cuma melihat. Cuman kita tidak boleh masuk ke dalam, tidak bisa memberikan tanggapan, hanya memantau aja begitu. Iya, kita lihat Bapak diskusi dari peserta yang lain. Kita sebagai penonton dulu, sebagai orang yang menyimak dulu seperti itu. Oke, Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu dengan nomor urut 44 baru join di setengah 2, jangan seperti itu. Ya, jadi begitupun nanti Bapak Ibu nomor urut 1 sampai 15 kalau udah jam 1 keluar, jangan. Kita tunggu sampai Bapak Ibu di nomor 3144 selesai diskusi. Seperti itu Mbak Firma. Silahkan Ibu Bu Katri, silahkan Bu Katri. Iya, sangat setuju sekali dengan pembagian kesempatan di dalam chat live. Karena jujur Mbak Firma selama ini bukan saya nggak aktif di chat live, tapi yang lansia biasanya kalah mata dan kalah jari. Terima kasih. Baik, jadi nanti 30 menit saya berikan kesempatan untuk 15 orang Bapak Ibu untuk ketik. Agak lama nggak apa-apa, jadi kita benar-benar melihat dan memantau. Lalu 30 menit lagi di kelompok berikutnya, 30 menit lagi di kelompok berikutnya. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan sudah jelas. Sekarang sudah pukul 10.34. Nanti kalau ada yang kurang-kurang kita bahas lagi di live chat. Saya kembalikan kepada Bu Dita. Terima kasih Bapak Ibu atensinya siang hari ini. Kita ketemu lagi di sesi live chat. Terima kasih Bu Dita. Ya, terima kasih Bu Dita juga. Ini sebelum live, boleh ya Bapak Ibu ya kita berikan reaction Bapak Ibu di layarnya. Tadi saya lihat Pak Setiawan udah kasih love buat Unidita, ini luar biasa ya. Boleh yuk kita kasih love sebanyak-banyaknya. Oke, untuk Unidita, mantap ya. Bertebaran langsung. Oke, mantap. Oke, baru di layar pertama saya dapatnya. Tahan lagi Bapak Ibu, kasih lagi love yang sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Yang reactionnya mati atau apa sudah off. 1, 2, 3 yang belum nyala boleh dinyalakan kameranya Bu Afriani, Bu Ramlah. Semoga lekas sembuh ya semuanya. Ini sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Dita. Ini alhamdulillah sesi kali ini sudah diselesaikan tepat waktu. Tadi karena mohon izin Bu Sondang, tadi agak lewat 5 menit ya pada saat review. Dan kami ucapkan semoga Bu Dita juga sehat selalu. Nanti sampai jumpa di live chat di pukul 12.30 tepat. Terima kasih Bu Dita ya. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di live chat.
Sama-sama. Oke, baik. Karena di layar sudah ada Bu Sondang, saya izin menyapa dulu Ibu Sondang. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Iya. Kak Dita dan Kak Dita. Iya betul Ibu, masih ini ditemenin ya bersama kami dari Balai Diklat Bogor. Dan pagi ini Bu, seperti biasa cantik sekali ini dengan orange-nya, luar biasa ya, cerah ceria. Baik, Disesuaikan dengan background-nya. Alhamdulillah Ibu ini ya kalau di Jakarta dibilangnya jakmania ya Bu ya, karena ini orange gitu, seger jadinya vitamin C kami Bu Sondang. Dan Ibu Sondang sepertinya saya tidak perlu berlama-lama memperkenalkan karena ini kalau kata istilah kemarin Mbak Rela bilangnya bestinya para penyuluh KB ini ya Bu Sondang ini dari sejak ujung Sabang sampai Merauke. Ada yang mungkin ingin bertanya mungkin terkait dengan Bu Sondang sebelum lanjut ke materi daripada saya kenalin lagi ya Bu. Resep awet mudanya mungkin Mbak Dita. Resep awet muda. Saya juga penasaran itu. Benar pertanyaannya bagus. Boleh ya Bu Sondang ya? Supaya Boleh. tidak tegang lah Bu. Ini monggo Ibu silakan. Ya, kita harus selalu grateful aja. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita hadapi, apa yang kita upayakan tidak selalu kita dapatkan, tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai detik ini kita masih bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nafas masih gratis ya, nggak ada oksigennya, nggak usah beli oksigen. Ya kalau kita mendapatkan kemalangan pun harus tetap bersyukur, mungkin itulah yang terbaik buat kita supaya kita menjadi lebih kuat lagi. Oke. Terima kasih Ibu. Ini luar biasa ya. Dalam ya, biasa di luar. Singkat. Iya, Bu Sondang, ini karena kebetulan pas nyambung ya dengan materi Ibu, yaitu terkait pengembangan diri dan orang lain. Nah ini kami mohon izin Ibu, karena ini waktu istirahat juga agak terbatas ya di sini sampai pukul 12 tepat. Ibu nanti memberikan materi, nanti kita bisa lanjut di sesi live chat kalau untuk Bu Sondang pukul 14 sampai 15.30 untuk sesi live chatnya. Monggo Ibu, mau dibantu share screen dari kami atau dari Ibu? Nah, sendiri aja. Oke, siap. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Dita, Anindita. Beliau ini adalah WI senior di Balai Diklat Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mengikuti sebentar ya tadi materinya Mbak Firma Dita ya. Pelayanan publik biasanya duet kami menyampaikan materi pelayanan publik. Nah, itu kan memang tugas PKB salah satunya adalah memberikan pelayanan, baik itu pelayanan penyuluhan, kemudian penggerakan masyarakat, pelayanan KB, dan pengembangan. Artinya apa? Kita harus memberikan kepuasan kepada pelanggan, yaitu masyarakat, utamanya keluarga, dalam pelayanan KB utamanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan membahas bersama tentang pengembangan diri dan orang lain. Sunatullah, manusia itu harus menjadi lebih baik. Bukan berarti saya itu